Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berjudul 8 amalan bulan Zulhijjah yang pahalanya seperti haji dan umroh. Ketika memasuki 10 hari pertama Zulhijjah, Muslim dapat memaksimalkan waktu tersebut untuk memperbanyak amal dan ibadah. Di antara banyaknya amalan di bulan Zulhijjah, ada amalan yang setara dengan haji dan umroh. Mengenai kemuliaan bulan Zulhijjah termaktub dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah SWT berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan, sebagaimana ketetapan Allah di Lauh Mahfuz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya di 4 bulan itu, dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Mengenai keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, selanjutnya Muhammad Nurani dalam buku Dahsyatnya Amalan Harian Rasulullah, cara jitu mengaktifkan kartu ajaib anti api neraka, menyebut 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih utama daripada hari lainnya di dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, hari-hari di dunia yang paling utama adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hadis riwayat Bazar dari Jabir. Disebutkan pula dalam sebuah riwayat, keutamaan mengenai amalan yang dikerjakan bulan Zulhijjah setara dengan jihad di jalan Allah SWT. Berikut bunyi hadisnya, yang artinya, tidak ada amal yang lebih utama daripada amal ibadah di 10 hari Zulhijjah ini. Sahabat bertanya, apakah tidak dengan jihad? Rasulullah SAW menjawab, tidak juga jihad, kecuali orang yang keluar dengan diri dan hartanya, kemudian tidak kembali membawa apapun. Hadis riwayat Bukhari. 7 amalan Zulhijjah yang berpahala setara haji dan umroh. Nomor 1, sholat jemaah 5 waktu di masjid. Muhammad Abdul Ati Buhairi dalam buku Ubah Masalah Jadi Berkah menyebut amalan sholat fardu 5 waktu berjamaah setara dengan pahala haji dan umroh. Pendapat ini merujuk pada hadis yang bersumber dari Abu Umamah. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk menunaikan sholat fardu akan diberikan pahala ibadah haji. Sementara orang yang keluar rumah untuk mengerjakan sholat duha dan tidak ada tujuan lain seperti itu, maka akan diberikan pahala umroh. Hadis riwayat Abu Dawud. Muhammad Abdul Ati Buhairi menyebut hal ini terutama dalam pengamalan sholat subuh dan isya berjamaah. Sebagaimana yang dikatakan dari Uqbah ibnu Abdul Ghaffar, sholat isya yang dilakukan secara berjamaah pahalanya sama dengan pahala ibadah haji. Sedangkan sholat subuh yang dilakukan secara berjamaah pahalanya setara dengan pahala ibadah umroh. Nomor 2, membantu sesama muslim. Masih merujuk sumber yang sama disebutkan Al-Hasan berkata, bantuanmu untuk memenuhi kebutuhan saudaramu sesama muslim itu lebih baik daripada ibadah haji setelah engkau beribadah haji. Nomor 3, berangkat lebih awal saat sholat Jumat. Selanjutnya, menghadiri sholat Jumat ganjarannya setara dengan pahala haji sunnah. Said Ibnu Al-Musayyab mengatakan, sholat Jumat lebih dicintai bagi kita daripada haji nafilah. Rasulullah SAW adalah orang pertama yang melakukan haji nafilah, yaitu ibadah haji yang bisa diibaratkan sebagai hadiah untuk menghormati Baitullah. Dalam sebuah hadis yang lemah disebutkan bahwa sholat Jumat adalah hajinya kaum miskin. Nomor 4, berbakti kepada orang tua. Syekh Sa'ad Yusuf Mahmud Abu Aziz dalam buku Semua Ada Haknya mengatakan berbakti kepada orang tua setara dengan amalan haji dan umroh. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang berasal dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata yang artinya ada seseorang yang mendatangi Rasulullah SAW dan dia sangat ingin pergi berjihad namun tidak mampu. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apakah salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup? Dia menjawab, ibunya masih hidup. Rasul pun berkata kepadanya, bertakwalah pada Allah dengan berbuat baik pada ibumu. Jika engkau berbuat baik padanya, maka statusnya adalah seperti berhaji, berumroh, dan berjihad. Hadis riwayat At-Tabrani. Nomor 5, zikir setelah subuh hingga matahari terbit. Abdillah F. Hasan dalam buku Berhaji Bagi Yang Tak Mampu mengatakan sholat subuh yang dilakukan secara berjamaah yang dilanjutkan dengan berzikir setelah sholat hingga matahari terbit mendapatkan ganjaran setara ibadah haji.
Seperti yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholat subuh berjamaah lalu duduk berzikir, mengingat Allah sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala haji dan umroh yang sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Nomor 6. Pergi ke masjid untuk menuntut ilmu. Dikutip dari buku Rahasia Agar Panjang Umur dan Banyak Pahala karya Muhammad Fadlun, disebutkan amalan setara haji dan umroh adalah meninggalkan pergi ke masjid untuk mencari ilmu. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berjalan menuju masjid tidak ada maksud kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mendalaminya, maka bagi dia seperti menunaikan haji dengan sempurna dalam melaksanakannya. Hadis riwayat Tabrani. Nomor 7. Menunaikan sholat duha di masjid. Memang tidak ada keharusan untuk melaksanakan sholat sunnah duha di masjid, namun disebutkan dalam sebuah riwayat, bagi mereka yang melaksanakan sholat duha di masjid setara dengan pahala umroh. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan, barang siapa yang keluar rumahnya dalam keadaan suci untuk menunaikan sholat wajib, maka pahalanya seperti mendirikan sholat. Dan barang siapa yang keluar untuk mendirikan sholat duha, maka dia berhak mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Dan sholat yang sungguh-sungguh tentunya ikhlas dan tidak lalai di antara keduanya, sholat wajib dan sunnah, maka akan dicatat di Iliyin. Hadis riwayat Ahmad. Nomor 8. Berzikir usai sholat. Amalan terakhir setara dengan pahala haji dan umroh adalah berzikir usai sholat. Bahkan Allah SWT ketika memasuki bulan Zulhijjah mencintai orang-orang yang memperbanyak zikirnya. Muhammad Arifin Rahman dalam buku Berlimpah Harta dengan Beragam Zikir, Sholat dan Puasa Khusus, bahkan Rasulullah SAW pun menganjurkannya. Sabda Rasulullah SAW pada sebuah hadis yang berbunyi, tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah SWT dan paling dicintai amalan padanya selain Ayyamul Ash atau 10 hari pertama Zulhijjah. Maka perbanyaklah padanya tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Hadis riwayat Tabrani. Wallahu a'lam bishawab.